Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Sajian Tumbal. Kali ini memasuki part yang keempat ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh akun yang bernama @juhan. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang ada di Wattpad ya teman-teman. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Brak! Eka! Teriakan keras itu mengundang atensi Alka yang sedari tadi hanya duduk diam di kursi ruang tamu sembari mengerjakan pekerjaannya. Lantas pria itu dengan cepat berlari ke arah pintu belakang dan menemukan Jaiden yang sedang menggendong tubuh seorang wanita itu menuju rumah kesehatan di desa itu. Dari arah belakang, Alka mengikuti dirinya dengan membawa sebuah lentera untuk menerangi Jaiden yang berjalan tergesa-gesa di depan sana. Alka, gue juga dengar. Fokus terangin jalan aja udah, sahut Jaiden. Alka hanya mengangguk pelan lalu kembali berjalan beriringan dengan Jaiden. Ada apa dengan dia? Tanyanya. Aku tidak tahu. Ya tiba-tiba saja dia jatuh pingsan. Apakah dia kelelahan? Tanyanya lagi. Jangan banyak bertanya, Alka. Keduanya terdiam setelah mendengar penuturan dari Jaiden dengan nada yang sedikit terkesan kesal dan juga khawatir. Keduanya kini sampai pada rumah kesehatan dan segera membaringkan tubuh kecil Eka ke atas ranjang periksa. Salah satu dokter kemudian muncul tidak lama setelah keduanya keluar dari ruang pemeriksaan. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang bermunculan di kepala Alka. Namun pria itu hanya bisa memendamnya saja karena tidak ingin jika karena pertanyaannya ia dan juga Jaiden akan sedikit beradu argumen. Jaiden sendiri hanya menatap kosong ke arah depannya. Pikirannya kini terpecah dengan apa yang ia lihat dan juga apa yang terjadi dengan Eka. Dokter pun keluar dengan senyumannya. Awalnya Alka dan juga Jaiden mengira bahwa Eka hanyalah pingsan karena kelelahan ataupun belum makan. Namun dengan cepat pemikiran itu ditepis mentah-mentah oleh perkataan sang dokter. Kedua mata Alka membola dengan senyuman ketir di bibirnya. Dia hamil dan usianya sudah memasuki 2 minggu. Bagaimana bisa tidak ada yang tahu soal hal ini? Tanya sang dokter. Hah? Hamil? Teriak seseorang. Jaiden dan juga Alka dengan cepat menoleh ke arah belakang dan mendapati kepala desa, ayah dari Eka, dan juga Mahesa, serta Leo juga yang berada di belakang mereka. Rautan wajah terkejut tidak bisa mereka sembunyikan, terutama Leo. Siapa yang hamil? Eka, teriak ayahnya. Pintu kamar pemeriksaan dibuka dengan kasarnya oleh Pak Adi. Tatapan benci dan tidak suka ia layangkan kepada putri semata wayangnya itu. Eka sendiri hanya menundukkan kepalanya saat tahu bahwa ayahnya kini mulai memandang jijik ke arah putrinya sendiri. Sudah kukatakan bukan? Menjadi penari akan membuatmu masuk ke dalam dunia pelacur. Katakan kepadaku, siapa yang menghamilimu ah? Mendengar ucapan penuh kemurkaan itu, Eka hanya bisa meremat baju panjangnya tanpa berani menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ayahnya lontarkan pada dirinya. Di luar sana, Jaiden menatap kosong ke arah Leo. Di sini hanya ada mereka berdua sekarang, sedangkan
Alka dan juga Mahesa sedari tadi ikut masuk untuk membantu Pak Kepala Desa. "Ulahmu kan?" tanya Jaiden to the point. "Mengapa kau berpikiran demikian, ah? Kau pikir..." Belum sempat Leo menjawab pertanyaan Jaiden dan mencoba untuk membela dirinya, sebuah pukuman kuat Jaiden layangkan pada pipi halusnya. "Dah, bejat kamu." Leo bejat. "Bisa-bisanya kau berhubungan badan bersama wanita itu di dalam gubuk." Jaiden tidak kuat lagi untuk menahan tangisannya. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia tidak menyangka bahwa teman masa kecilnya sendiri berani melakukan hal tersebut. Hatinya hancur melihat betapa bejatnya kelakuan seorang pria yang selama ini selalu ia bangga-banggakan kepada keluarganya. Pria itu bukanlah Leo yang ia kenal. Leo sama sekali tidak pernah merusak seorang wanita. Ia benar-benar menghormati mereka. Namun sekarang kelakuan bejat itu justru membuatnya semakin kehilangan akal. Rasanya ingin mati jika terus-menerus seperti ini. Aku khilaf, Jay. Aku..." "Wah, diam aja bangsat. Wajahmu aja bagus tapi hatimu busuk." Sesamanya di rumah persinggahan mereka, Jaiden sedari tadi hanya diam dan langsung masuk ke dalam kamar begitu mereka tiba. Mahesa dan juga Alka saling menatap satu sama lain. Mereka tidak paham dengan apa yang terjadi di antara kedua sahabat sedari kecil itu. Leo kemudian menundukkan dirinya di atas kursi ruang tamu. Pria itu hanya menutup kedua matanya menggunakan lengan kekarnya, dan juga sesekali ia menghela nafas panjang dan berat. Karena hari sudah semakin larut, Mahesa dan juga Alka langsung pergi ke kamar mereka masing-masing, kecuali Raja yang tiba-tiba saja menampakkan dirinya dari balik pintu kamar Sunghon. Ia kemudian mengerutkan dahinya kala melihat sang adik sepupunya menangis terisak tanpa suara. Kedua tangan itu menutupi permukaan wajahnya. Perlahan Raja menarik lengan milik Leo dan segera menuntun tubuh itu agar masuk ke dalam kamarnya. Dari balik lampu kamar Ricky memunculkan dirinya. Ia lihat ke arah belakang, yang dimana Stefan dan juga Alka sudah masuk ke dalam mimpi mereka masing-masing. Perlahan ia mengambil kamera yang berada di atas nakas sebelah tempat tidur milik Jaiden. Setelah berhasil mengambil kamera itu, Ricky perlahan keluar dan terduduk sendirian di dalam dapur. Dengan tatapan gusar, Ricky mencoba mengambil satu persatu memory cardnya dan mencari rekaman yang pernah ia ambil 1 bulan yang lalu. Hingga sampailah ia pada memory card yang terakhir. Ia putar kembali rekaman itu pada genggamannya. "Leo, apa kau melihat Jaiden?" Eka tersenyum manis ke arah Leo sembari membawa sebuah tempe yang berisi beberapa makanan untuk mereka semua. Terlihat juga Leo dengan tatapan datarnya hanya menggeleng perlahan, lalu kembali fokus dengan pekerjaannya kembali. "Oh begitu, ya sudah, akan aku taruh sini ya makanan siang kalian." Eka masuk ke dalam gubuk itu dan berniatan untuk menutup beberapa makanan agar nantinya makanan itu tidak dihinggapi oleh lalat. Awalnya terlihat baik-baik saja, hingga Ricky bisa melihat bahwa Leo juga ikut masuk ke dalam gubuk itu saat Eka hendak keluar dari sana. Namun yang Ricky sadari juga, gerak-gerik dari wanita itu seolah-olah menggoda Leo untuk ikut masuk ke dalam bersama dirinya. Perlahan Eka membuka kunciran rambutnya diikuti dengan beberapa kancing baju yang sengaja ia lepaskan dari kaitannya. Setelahnya kamera itu tidak bisa merekam adegan apapun yang ada di dalamnya karena posisi dari kamera itu saja tersembunyi, hingga tidak lama Ricky melihat Jaiden yang baru saja datang dan hendak masuk ke dalam gubuk. Namun langkah pria itu terhenti dengan rautan perih di wajahnya lantas. Setelahnya Jaiden ini hanya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Apa ini?" Ricky menutup kameranya lalu menatap ketir ke arah depan.
Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, bahkan teror-teror gaib itu masih saja terjadi pada mereka semua. Bak! Dari arah belakang Leo tersenyum puas setelah memukul keras bagian kepala belakang milik Ricky menggunakan sebuah balok kayu. Ricky menegang. Kepalanya terasa sakit dan juga pusing. Karena tidak kuasa menahan rasa sakitnya, Ricky terjatuh di atas tanah dengan keadaan pingsan. Cih, kau terlalu banyak tahu tentang diriku, Ricky. Aku tidak suka, ujarnya. Leo merampas kamera itu dari tangannya. Ia mengambil memory card yang menjadi bukti ia memang melakukan hal bejat itu kepada seorang wanita. Lantas, ia menoleh dan juga melemparkan memory card itu ke arah Raja. Raja hanya diam tanpa bisa melakukan apapun. Jika kau sampai berani memberikan memory card itu kepada mereka semua, nyawa ayahmu taruhannya, ancam Leo lalu pergi dari sana. Raja menatap sendu ke arah punggung adik sepupunya yang kini mulai menghilang di balik sebuah tembok pembatas. Maaf Ricky, maaf. Raja sendiri sedari tadi hanya diam tanpa enggan menoleh ke arah semuanya. Ricky lagi dan lagi kembali terbaring di atas ranjangnya dengan sebuah perban yang membalut indah pada keningnya. Pria itu ditemukan oleh Stefan saat ia hendak mengambil air minum di pagi hari. Teriakannya membuat beberapa dari mereka terbangun. Saat itu Ricky ditemukan dalam keadaan tergeletak dengan sebuah kamera yang rusak di samping tubuhnya. Kamera itu seolah-olah seperti dirusak oleh seseorang. Terlebih lagi ada tetesan darah yang mengalir dari arah belakang kepalanya. Mereka semua menduga pasti ada seseorang yang dengan sengaja melakukan hal ini kepadanya. Guratan aneh juga semakin tercetak jelas di dahi Jayden kala melihat ekspresi Raja yang sangat sulit diartikan. Seperti ada penyesalan yang amat sangat besar dari tatapan itu. Pria berdarah biru itu akhirnya beranjak pergi dari kamar Ricky untuk menemui Leo sebentar. Namun saat keluar, ia sama sekali tidak menemukan satupun batang hidung dari dirinya. Ia pikir Leo masih berada di dalam kamarnya. Lantas, ia ketuk pintu kamar tersebut sebanyak 3 kali, berharap Leo segera menjawab sautannya. Namun nihil, tidak ada yang menjawabnya. Leo, Leo, tanyanya. Jayden memutuskan untuk keluar dari rumah untuk mencari keberadaan sahabatnya. Bagaimanapun, ia sebagai seorang manusia masih memiliki sebuah perasaan simpati pada dirinya. Di dalam kamar tanpa mengatakan satu kata pun, Raja memberikan Mahesa sebuah buku usang yang pernah Ricky berikan pada Jayden, namun pria itu justru lupa untuk menaruhnya dengan benar. Raja menemukan buku itu di atas meja dapur bersamaan dengan sebuah kopi hitam yang habis tanpa bersisa di sebelahnya. Mahesa lantas menerimanya tanpa menolak. Ia mengajak Zidan untuk pergi ke ruang tamu dan membaca isi buku tersebut. Tidak ada yang aneh sebenarnya. Buku itu juga terlihat seperti buku harian milik Ricky saja. Bukan kak, ini bukan buku harian. Lihat ini, ujar Zidan lalu menunjuk sesuatu pada buku tersebut. Pada halaman kelima dalam lembaran buku itu, terdapat sebuah lukisan yang menggambarkan silsilah keluarga Hermawan dari mulai silsilah keluarga asli maupun angkat. Di dalamnya juga terdapat lukisan Ricky yang berada jauh pada pohon akar milik Leo dan juga Raja. Mereka memang tahu bahwa Ricky adalah sepupu jauh dari sahabatnya, namun mereka lebih terkejut karena Ricky merupakan salah satu cucu langsung dari seorang putri kelima keluarga Hermawan. Mahesa kembali membalik satu persatu halaman buku itu dengan seksama, hingga matanya tertuju pada sebuah halaman yang bertuliskan menggunakan aksara Jawa. Setiap 1 tahun sekali, tumbalkan putra kalian atau musibah akan selalu datang. Keturunan terakhir. Keduanya saling menatap saat menemukan sebuah lembaran dengan foto Jayden yang berada di tengah-tengahnya.
Apa hubungannya mereka dengan Jaden? Apakah Jaden seseorang dari mereka juga? Tapi mengapa mereka tidak ada yang tahu tentang hal ini? Ini mencurigakan, Kak, ujar Zidan sembari membaca satu persatu kalimat yang ada di sana. Kau benar sih, ini bukanlah buku harian biasa. Jikapun ini memang buku harian biasa, mengapa ada kalimat-kalimat aksara Jawa seperti ini? Padahal Ricky saja tidak ada bakat dalam menuliskan atau mengartikan bahasa aksara Jawa. Keduanya mengangguk setuju dengan ucapan Mahesa. Alka yang sedari tadi menguping melalui kamar Jaden terlihat menghela nafas dengan apa yang terjadi kepada mereka. Semakin hari semakin terasa sangat tidak masuk akal. Mulai dari Stefan yang kerasukan lalu memuntahkan sebuah belatung, Jaden yang kerasukan dan menusuk Ricky, Leo yang menghamili Eka, lalu sekarang. Astaga, ia tidak bisa berpikir jernih semenjak kejadian itu. Ia kemari hanya bekerja, namun kenapa satu persatu musibah selalu datang menimpa mereka? Aku harap aku bisa menemukan jalan keluarnya. Lantas Alka beranjak keluar dari kamar itu dan diam-diam menarik tangan Stefan untuk pergi dari sana dan mengajaknya ke suatu tempat di mana Stefan sendiri tidak tahu di mana itu. Keduanya meninggalkan rumah melalui pintu belakang tanpa diketahui oleh satupun orang yang berada di dalamnya. Jaden tidak terlihat sedari tadi, begitupun dengan Leo. Alka yakin bahwa sedang terjadi sesuatu pada keduanya. Hal itulah yang membuat Alka kembali mengajak Stefan untuk menemaninya mencari keduanya. Kita kemana sih? Jangan narik dong, gerutu Stefan saat tahu sedari tadi lengannya terasa kebas akibat tarikan Alka. Dari depan Alka hanya menoleh tanpa memperdulikan gerutunya. Sabar Stefan, kita tidak bisa diam seperti ini terus-menerus. Kau ingin satu persatu dari kita merasakan hal yang sama seperti yang terjadi padamu? Tanyanya tanpa menoleh. Lantas Stefan menggeleng kuat mendengarnya. Cukup dirinya saja, jangan teman-temannya. Tapi mengapa kau mengajakku, Al? Tanyanya. Karena kau pernah diganggu, jadi ya aku yakin ini ada hubungannya denganmu. Lepasin tangan aku, Leo. Sakit. Jaden samar-samar mendengarkan sebuah suara seorang wanita yang sedang menangis memohon pelepasan pada seseorang. Lantas ia menoleh ke sana kemari melihat ke arah sekitar. Wah, kau menghancurkan semuanya. Ikut aku wanita sialan. Kini kedua matanya terfokus pada hutan yang berada tepat di depan matanya. Kedua kakinya ingin sekali masuk ke dalam hutan itu dan menyelamatkannya, namun ia tahu bahwa hutan itu banyak sekali merenggut nyawa seseorang karena tersesat di dalamnya. Jaden, ayo kamu bisa. Selamatin dia, Jaden. Dan jangan egois karena ketakutanmu itu. Yakinnya pada diri sendiri. Kedua kakinya dengan gemetar mencoba masuk ke dalam hutan yang lebat di depannya. Ia sedikit menelan ludah saat suara-suara aneh mulai menyapanya. Tidak, Jaden, tidak. Itu hanya suara hewan, bukan makhluk halus. Kedua tangannya terarah untuk memeluk dirinya sendiri. Ia merasa merinding. Wajahnya benar-benar pucat karena rasa ketakutan yang tinggi terhadap hutan itu. Pelan namun pasti, Jaden mencoba mengikuti asal suara yang terdengar dengan samar-samar di depan sana. Suara rintihan seorang wanita dan juga amukan seorang pria membuat rasa takut di hati Jaden sedikit demi sedikit berubah menjadi rasa geram dan juga kesal. Ia tidak habis pikir saja, pria mana yang masih saja berani memukul seorang wanita. Mereka tidak kasihan dengan ibu mereka yang juga seorang wanita. Aku mohon jangan bunuh aku, Leo. Dah, jantungnya terasa berhenti sejenak saat mendengar sebuah nama yang menurutnya sangat tidak asing bagi dirinya. Jaden pelan-pelan bersembunyi di balik sebuah semak yang berada di sana.
Ia masih mencari asal suara mana yang sedari tadi mencoba menyebut nama dari sahabatnya itu. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin saja itu orang lain karena ia pikir jika nama Leo tidak hanya sahabatnya yang punya, melainkan ya orang lain juga punya tentunya. Namun pemikiran itu juga ikut sirna kala tahu di mana dia sekarang. Desa ini jauh dari kota. Bahkan bisa dibilang desa terpencil. Nama seperti Leo justru terdengar aneh di telinga mereka. "Lepaskan aku, Leo, aku mohon." Jayden terhenti saat melihat dua orang anak Adam yang sedang membelakangi dirinya mencoba saling menyakiti satu sama lain. Sang pria yang mencoba mencekik dirinya dan juga sang wanita yang tengah mengarahkan sebuah belati pada lehernya. "Kau harus mati apapun yang terjadi. Aku tidak ingin anak itu lahir. Dia bukan darah dagingku," teriaknya tanpa memperdulikan sebuah suara tangisan pilu yang berasal dari wanita itu. Jayden mencoba menggeser sedikit tubuhnya agar ia bisa dengan jelas melihat wajah dari keduanya. Jujur saja, ia sedikit kepo saat topik yang mereka bawa cukuplah serius. Plak! Pria itu tersentak di tempat kala tahu satu sosok berwajah yang sangat amat ia kenali dengan beraninya mengangkat salah satu tangannya dan mengarahkan tangan itu tepat pada pipi halus wanita yang berada di depannya. Ia tidak habis pikir dengan apa yang sedang terjadi. Ada apa ini? Mengapa Leo menampar wanita itu? Dan siapa dia? Satu persatu pertanyaan mulai bermunculan di kepalanya. Ia masih belum ingin keluar dari persembunyiannya. Jayden harus tahu tentang sesuatu untuk bisa keluar pada waktu yang pas. Keluar dari persembunyian dengan cara gegabah pasti akan menimbulkan dirinya masuk ke dalam sebuah masalah. Terlebih lagi pria itu adalah sahabat sekaligus bosnya sendiri. "Aku mohon Leo, aku mohon padamu untuk kali ini saja. Kau tidak perlu bertanggung jawab atas kami berdua, tetapi izinkan aku membesarkannya." Isakan wanita itu terdengar semakin pilu dengan tubuh yang mulai tergeletak tidak berdaya di atas sebuah tanah dingin dan lembab itu. "Tidak, kalian berdua adalah bencana bagiku. Jika aku tidak bisa membunuh bayi itu, maka kaulah yang akan kubunuh. Leo, aku mohon Leo, aku mohon kepadamu. Tidak adakah rasa belas kasihan sedikit pun pada darah dagingmu yang tidak berdosa ini?" tanyanya sembari sujud di atas kaki Leo. Nampak guratan wajah tidak senang dari sang lawan. Leo dengan cepat memandang kepala wanita itu dengan cara pelan namun terlihat seperti kasar. Tubuhnya kembali menyentuh tanah saat itu juga. Jayden yang berada di persembunyiannya semakin terkejut kala tahu siapa wanita itu. Setelah mengatakan sebuah kalimat darah dagingku, Jayden langsung paham siapa wanita yang berada tepat di depan Leo. "Kau tahu, ayahku saja tidak ingin aku dilahirkan, begitupun sebaliknya. Sebagai ayahnya, aku enggan kau berhasil melahirkan bayi sialan itu. Lebih baik dia mati, lebih baik dia mati." Buak! Ringis Leo dan terjatuh tepat di samping tubuh Eka. Wanita itu sontak menoleh dan membulatkan kedua matanya dengan sempurna. Di sana, Jayden mencengkeram satu buah batu bata lalu membuangnya ke arah samping. Lantas pria itu dengan cepat menggendong tubuh Eka untuk segera menjauh dari jangkauan Leo. Dari arah belakang, Leo berteriak untuk memintanya berhenti. "Woi, Jayden, berhenti kamu, atau kau menerima konsekuensinya," teriak Leo yang mencoba untuk bangkit kembali. Jayden menatap kedua manik mata hitam milik wanita yang berada dalam dekapannya. "Kau harus segera pergi, bayi itu harus selamat setelah ini." Mendengar penuturan yang terdengar sedikit aneh, wanita itu lantas bertanya, "Apa maksudmu, Jayden?" Dirasa keadaan sudah sedikit aman, dengan perlahan Jayden menurunkan Eka untuk bisa mendudukkan dirinya pada salah satu bangku panjang di sana.
Jaden mengambil nafas sebanyak-banyaknya. Jujur saja, dia merasa kelelahan karena menggendong Eka dari dalam hutan hingga berhasil keluar dari hutan. "Jaden, apa maksud dari perkataanmu tadi?" tanyanya lagi. Tidak ada jawaban dari Jaden. Pria itu masih saja membelakangi dirinya sembari meraup udara sebanyak-banyaknya. Keduanya diam dalam kecanggungan. Di saat seperti ini juga ia masih merasa khawatir karena Leo belum juga keluar dari hutan itu. Ia tetap Eka yang berada di belakangnya dan sedikit berjongkok agar keduanya bisa saling menatap satu sama lain. Jaden tersenyum tipis sembari terkekeh kecil. Di dalam hatinya Jaden merasakan sebuah gejolak yang sangat amat menyakitkan bagi dirinya. Melihat wanita yang begitu ia cintai telah dirusak oleh sahabatnya sendiri yang lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Kedua tangan itu terkepal menyentuh dadanya. Ia menangis merutuki segalanya. Mengapa harus wanita yang ia cintai? Apakah Jaden tidak diizinkan untuk memilikinya? Tangan Eka terulur menghapus jejak air mata yang masih tertinggal di sana. Ia raih kedua pipi tirus itu agar kembali menatap dirinya. Jaden yang masih menangis tidak kuat menahan kuasanya. Kedua tubuh itu kemudian beranjak dari posisi semula dan saling memeluk satu sama lain. Pelukan yang sangat erat namun membuat keduanya menjadi nyaman. Jaden menangis pada bahunya. Maafkan aku. Aku berjanji setelah semua ini selesai, menikahlah dengan aku, Eka. Aku akan menyayangi putramu dengan sepenuh hatiku, tuturnya di sela-sela isakan itu. Eka terdiam mendengar permintaannya. Kalimat itu terucap dengan nada yang lembut namun terdengar sangat tulus pada hatinya. Jaden, maafkan aku mencintaimu. Lantas pria berdarah campuran itu segera melepaskan pelukannya dan memasang sebuah cincin peninggalan kakeknya kepada jari manis milik Eka. Ia kecup sebentar kening itu dan kembali memeluknya dengan erat. Keduanya terhanyut dalam lamunan masing-masing. Perasaan campur aduk beradu menjadi satu pada hati mereka. Jika Jaden diberikan kesempatan satu kali lagi, maka Jaden akan berjanji untuk menjaga wanitanya agar tetap aman bersama dirinya. "Jaden!" Leo berteriak melihat Jaden yang memeluk mesra seorang wanita yang kini tengah mengandung darah dagingnya. Bahkan sedari tadi ia menyimak seluruh perkataan yang Jaden ujarkan pada wanita di depannya. Keduanya sontak menoleh dan mendapati Leo yang berjalan tergesa-gesa ke arah mereka sembari membawa sebuah keris di belakang tubuhnya. Dengan cepat Jaden menyembunyikan tubuh Eka di belakang tubuhnya. Ia akan terus berjanji untuk melindungi wanita itu walaupun nyawanya sendirilah yang akan menjadi taruhannya. "Menyingkir." "Tidak, pergilah Leo. Mereka ini milikku," ujarnya tidak kalah ketus. Decihan dengan suara ejekan terdengar dari mulut sang lawan bicara. "Apa? Mereka? Hei, dia itu darah dagingku, asal kau tahu. Dia, bayi itu milikku." "Milikmu? Tidak salah dengar aku." "Cih, kau saja ingin membunuhnya," jawab Jaden lalu tersenyum tipis. Leo lantas menatap ke arah belakang tubuhnya. Eka bersembunyi benar-benar ketakutan di balik punggung Jaden tanpa berani menatap ke arah Leo. "Eka, kemarilah jika kau tidak ingin bayi itu mati. Kau tahu bukan bahwa dia masih butuh figur sosok seorang ayah?" tanya Leo. Mendengarnya membuat Jaden merasa sangat amat muak pada pria yang satu ini. Dia amnesia atau bagaimana? Dasar tidak tahu diri. Itulah gelar yang pas untuk seorang Leo. Ia tidak menyangka bahwa benar sahabatnya yang telah melakukan ini semua. Dari bersekutu dengan iblis, menumbalkan mereka, mengambil wanita, dan juga memiliki niatan untuk membunuh bayi yang tidak berdosa itu. Saat Leo mencoba mendekat ke arah keduanya, dengan cepat Jaden segera mengundurkan langkahnya sembari menyuruh Eka untuk segera berlari dari sana.
Jaden, kita berlari bersama ya. Aku takut kau kenapa-napa. Pria bule itu tersenyum mendengar pernyataannya. Ia sedikit mengusap pipinya lalu berkata, "Pergilah sekarang, larilah sejauh yang kau bisa. Aku akan selalu ada di sampingmu. Cepat." Eka, aku berjanji, setelah itu aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Sekali lagi, tolong percaya padaku. Jaden berujar sembari tersenyum manis. Mahesa dan juga Sidan merasa kelelahan karena sudah hampir tengah malam, tapi keduanya masih belum bisa menemukan kedua sosok yang sedari tadi mereka cari-cari. "Leo, Jaden, ini kemana sih mereka?" Gerutu Sidan di sebelahnya. Hari semakin menggelap dengan pencahayaan yang sangat minim bagi mereka. Senter pun tidak bisa menjangkau cahayanya untuk menembus ke dalam hutan. Keduanya juga tidak mungkin masuk ke dalam hutan malam-malam seperti ini. Mereka lebih baik menghindari masalah daripada harus datang pada masalah itu sendiri. Mereka berdua juga bertanya-tanya pada penduduk sekitaran apakah mereka juga melihat di mana Jaden dan Leo terakhir kali sebelum keduanya menghilang. Namun mereka hanya diam tanpa mau menjawabnya. Benar-benar aneh, namun Mahesa masih tetap gigih bertanya dari satu rumah ke rumah yang lain. Ia lirik jam yang berada pada pergelangan tangannya. Jam 8:30. Ini Leo sama Jaden kemana sih? Kini Mahesa juga ikut merasa frustasi. Kita belum ke rumahnya Eka. Siapa tahu kan Eka ini tahu di mana Jaden dan juga Leo pergi. Tanya Sidan tiba-tiba. Mahesa nampak berpikir sesaat sebelum kembali berbicara. "Bukannya aku melarang atau apa, tapi kau tahu bukan bahwa warga di sini marah kepada kita, ya karena akibat kecelakaan itu. Apa kau yakin akan mendapatkan sebuah jawaban dari mereka?" Tanya Mahesa kepadanya. "Kak, kita belum mencobanya. Apa salahnya juga kan untuk bertanya? Jika kita seperti ini terus-terusan, ya kita nggak akan dapat apapun sampai besok," jawab Sidan dan berjalan terlebih dahulu menuju ke arah rumah yang sedang mereka maksud. Jalanan di sekitaran desa terasa sepi sekali, berbeda dengan biasanya. Semenjak mereka ini tahu bahwa Leo menghamili Eka dan enggan untuk bertanggung jawab, para warga mulai memandang mereka dengan pandangan yang tidak mengenakan. Bahkan proyek itu sempat dihentikan oleh kepala desa akibat protes dari para warga yang ada di desa tersebut. Ricky pun masih belum juga sadar dari pingsannya. Semua ini benar-benar terjadi di luar nalar mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa hubungannya Jaden dengan keluarga Hermawan? Entahlah, Sidan juga tidak tahu. Memikirkan itu membuat kepalanya terasa sangat pusing. Keduanya kini sampai pada rumah yang dimaksud. Mahesa ketuk pintu berbahan kayu itu dengan perlahan selama beberapa kali, hingga sang pemilik keluar dan seorang bapak-bapak dengan wajah garangnya menatap tidak suka ke arah keduanya. "Permisi Pak, kami ingin bertanya Pak. Teman-temanmu hilang. Syukurlah, mungkin itu karma yang Tuhan berikan kepada kalian. Bahkan putriku pun ikut menghilang akibat terlalu dekat dengan kalian semua. Pergilah, kalian tidak akan mendapatkan jawaban apapun di sini," sentaknya dan segera menutup pintu rumahnya. Gerakannya pun tertahan karena kedua lengan Sidan mencoba untuk mengganjal ke arah pintu. Ia tatap dengan seksama pria galak yang berada di depannya. Ia tidak tahu apakah cara ini berhasil, namun dia adalah harapan satu-satunya bagi mereka untuk bisa menemukan kemana Jaden dan juga Leo pergi. Bahkan dia sempat bilang bahwa putrinya juga ikut menghilang. Bisa jadi Eka kini tengah bersama keduanya dan pria itu pasti tahu kemana. "Pak, saya mohon Pak, kami mohon dengan hati nurani Bapak, kita perlu menemukan mereka Pak jika tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi. Saya tahu Bapak sangat-sangat menyayangi Eka dengan sepenuh hati, dan saya juga paham betapa kecewanya Bapak
saat tahu putri bapak hamil tanpa ada ikatan pernikahan di dalamnya. Jelas Zidan padanya. Apa yang kau tahu soal putriku, ha? Kalian itu sok tahu sekali mencampuri urusan Ucapan Pak Adi terpotong saat Mahesa mengatakan sesuatu yang membuat dirinya kembali terhenyak. Teman kami sedang memburu putri bapak, dan yang satu lagi mencoba untuk menyelamatkan putri bapak. Jika kita tidak membantunya, maka kita bisa kehilangan keduanya, Pak. Bapak akan kehilangan putri bapak, sedangkan saya akan sangat merasa kehilangan sosok sahabat sekaligus saudara bagi saya. Pak Adi akhirnya kembali membuka pintu rumahnya dan membawa sebuah senter pada kedua tangannya. Ia tatap keduanya dengan serius. Ayo kita cari bersama-sama. Kak Alka, Kak Alka. Raja tercingkat kaget dari tidurnya saat Ricky dengan tiba-tiba meloncat dari atas kasur sembari berteriak memanggil-manggil nama Alka. Ricky terlihat begitu panik saat tahu tidak ada seorang pun yang terlihat di dalam rumah kecuali Raja. Ia semakin memandang panik melihat sosok Alka yang juga tidak ada di sana. Ia segera berlari masuk ke dalam rumah untuk menemui Raja. Ia tahu bahwa kakak sepupunya pasti tahu sesuatu soal ini. Seolah tahu dengan apa yang akan Ricky tanyakan padanya, Raja mengambil sebuah kotak peti besar di balik sebuah lemari pada kamar Leo. Aku tidak tahu apa isi dari peti ini. Yang jelas saat pertama kali kalian datang, Leo diam-diam menaruh peti ini tanpa sepengetahuan kalian semua termasuk aku. Lantas mengapa aku bisa tahu? Itu karena di saat malam hari aku selalu berpura-pura terlelap agar tahu hal kecil apa yang akan Leo lakukan. Penjelasan yang Raja berikan cukup membuat Ricky paham mengapa ia juga menaruh rasa curiga kepada adik sepupunya itu. Keduanya tidak tahu apa isi dari peti itu yang jelas sekarang. Jika isi dari peti itu bisa membahayakan mereka semua, maka keduanya harus cepat-cepat menemukan kunci dari gembok yang tengah membelenggu peti tersebut. Ricky melihat sebuah figura berisikan foto keluarga dari Leo sendiri. Tanpa berpikir panjang, tangan kanannya terulur untuk mengambil figura itu dari atas nakas di samping ranjang. Raja menoleh dan hendak menghentikan pergerakannya. Hei, perang! Serpihan kaca dari bekas figura yang Ricky lemparkan mulai berserakan di atas tanah. Dari belakang sebuah cahaya menyilaukan mulai mengganggu pandangan keduanya. Raja menunduk perlahan guna mengambil sesuatu dari belakang cermin tersebut. Sebuah kunci berwarna hitam dengan nama Hermawan pada gagangnya. Kau yakin ini kuncinya? Leo tidak akan sebodoh itu untuk menyimpan benda sepenting ini di dalam sebuah figura. Jelas Raja dengan raut dan bingung. Tidak kak, kau salah. Orang seperti Kak Leo akan beranggapan bahwa jika ia tengah menyimpan sesuatu yang berharga, maka seseorang yang ingin mengetahuinya pasti akan berpikir bahwa mengambil akses dari benda itu sendiri pasti akan dipersulit. Ya karena itulah, dia mengecoh dengan cara menaruh kunci tersebut di dalam sebuah figura dan beranggapan bahwa mereka yang ingin mengambil barang berharganya itu tidak akan beranggapan bahwa kunci itulah yang menjadi aksesnya. Penjelasan yang sedikit rumit namun masuk akal bagi Raja membuatnya yakin bahwa memang benar kunci ini adalah akses untuk membuka peti tersebut. Ia tatap sebentar mata Ricky untuk memberinya sebuah isyarat. Ricky lantas mengangguk dan mulai mensejajarkan tubuhnya dengan peti itu. Raja dengan perlahan mulai memasukkan kunci itu ke dalam lubang sebuah gembok. Ceklek. Gembok itu terjatuh di atas tanah saat Raja berhasil membuka peti itu menggunakan kunci yang Ricky temukan di balik sebuah figura. Ia ragu untuk membukanya. Ia hanya takut jika sesuatu yang buruk terjadi dan seluruh warga desanya juga akan terkena dampak malapetaka yang mereka ciptakan. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kelima nantinya, yang saya akan bawakan di video selanjutnya setelah video ini. Jangan lupa untuk kalian tetap like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman,
Karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa ya teman-teman, subscribe channel ini untuk kalian yang belum. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak salah kata ataupun banyak kekurangan saya dalam membacakan narasi video kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.